Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara-saudara, apa kabarnya hari ini? Saya percaya kita penuh dengan limpah dengan sukacita, amin. Mari kita siapkan hati kita mau memuji dia. Sebab kita mau sorakan haleluya kepada kebesarannya, amin. Mari kita ekspresikan pujian kita pada hari ini. Kita tinggikan dia, kita senangkan dia. Haleluya. Yesus kau kekuatan di hidupku, takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku di sana.
segala pujian, sebab hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Hanya Engkau yang layak dipuji, hanya Engkau yang layak dimuliakan Tuhan. Dan setiap kami Tuhan, siapakah kami Tuhan di hadapan-Mu Tuhan? Hanya Engkau yang melayakkan setiap kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, ini setiap kami membawa hati kami Tuhan. Biarlah Engkau yang membentuk hati kami Tuhan. Mengubahkan setiap hati kami Tuhan Yesus. Seturut dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua dimanapun Bapak Ibu ada saat ini. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan betapa Tuhan baik bagi kita. Nah, kalau kita melihat perjalanan hidup kita setiap hari Bapak Ibu, rasanya Bapak Ibu akan sepakat dengan saya kalau saya katakan tidak mungkin kita melewati satu hari tanpa membuat sebuah keputusan. Bahkan ketika kita bangun tidur, kita sudah diperhadapkan dengan berbagai pilihan keputusan. Mau masak apa hari ini? Mau berangkat ke kantor sama siapa? Pakai baju yang mana? Berangkatnya naik apa? Itu adalah keputusan-keputusan yang harus kita buat. Ada keputusan-keputusan yang sederhana, yang gampang saja kita pilih. Tetapi tidak sedikit juga keputusan-keputusan yang membuat kita harus berpikir berkali-kali sebelum kita menjatuhkan pilihan. Nah, semakin kita beranjak dewasa, seseorang itu semakin dewasa, dia akan semakin banyak dilibatkan untuk mengambil keputusan-keputusan sulit di dalam dirinya. Bahkan ada yang mengatakan sebenarnya ketika seseorang memasuki usia 20 tahun, nah, itu adalah saat, momen di mana seseorang itu mulai terlibat untuk mengambil keputusan penting di dalam hidupnya. Ya, seputar dia mau kerja di mana, siapa kira-kira pasangan hidupnya, dan keputusan-keputusan yang lain. Nah, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan, ahli manajemen waktu mengajarkan kepada kita untuk membuat sebuah perencanaan di dalam hidup ini. Kita harus menentukan tujuan hidup kita. Dan kita harus memutuskan kira-kira 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, kita itu mau jadi apa dan mau jadi siapa. Nah, untuk bisa sampai ke sana, harus dimulai dari sekarang. Oleh sebab itu, para ahli manajemen waktu bahkan menganjurkan supaya setiap hari kita membuat jurnal harian. Supaya target kita 5 tahun ke depan itu tercapai. Kita bisa sampai ke goal hidup kita. Tetapi kenyataannya kalau kita lihat, tidak selalu rencana itu berjalan dengan mulus. Kenapa demikian? Karena kita harus memikirkan ada pribadi yang mengendalikan kehidupan kita. Ada pribadi yang pegang agenda hidup kita. Seringkali orang berpikir kalau dia sudah menata hidupnya dengan baik, rencana hidupnya pasti akan terlaksana pada waktunya. Tetapi kenyataannya tidak seperti itu yang dikatakan oleh Alkitab, Bapak Ibu Saudara. Karena apa yang dirancangkan oleh Tuhan seringkali jauh berbeda dari apa yang direncanakan oleh manusia. Di dalam Alkitab kita menemukan ada orang-orang yang menjalani rencana Tuhan dan dia mengalami kepuasan di dalam hidup. Dia berjalan di jalurnya Tuhan, dia menggenapi tujuan Tuhan dan pada akhirnya dia menemukan kepuasan di dalam hidupnya. Tidak sedikit kita mendengar ada orang-orang yang sudah mencapai taraf kejayaan tertentu yang orang ingin ada di sana. Orang ingin ada di level itu. Tetapi kita seringkali mendengarkan ada nada ketidakpuasan. Ya, ada kekosongan batin yang dialami oleh mereka. Kenapa demikian?
Bisa saja pencapaian itu adalah sekumpulan ambisi dan bukan karena menjalankan visi Tuhan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saya ingin membawa kita untuk melihat satu pribadi di dalam Alkitab, yaitu Paulus. Pada waktu Paulus ini, ya, waktu itu namanya Saulus karena memang ini adalah nama Ibraninya. Saulus pada waktu itu dengan membawa surat kuasa dari imam besar Ananias, dia pergi ke sebuah kota yang bernama Damsik. Tujuannya adalah dia ingin cari orang Kristen di sana, dia ingin tangkap mereka, masukkan mereka ke penjara, ya, lalu kemudian pada akhirnya bisa saja membunuh mereka. Kenapa dia cari orang Kristen? Karena bagi dia ini orang-orang yang mengajarkan ajaran sesat. Dan agamanya memperbolehkan untuk membunuh orang-orang ini. Tetapi dalam perjalanan menuju Damsik itu ada sesuatu yang terjadi. Rencananya ambiar Bapak Ibu. Karena ternyata pada saat itu dia berjumpa dengan satu pribadi yang dari sorga kemudian berkata kepada dia, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu adalah titik balik dalam kehidupannya Saulus, Bapak Ibu Saudara. Karena yang tadinya dia itu adalah ketua FPY, Front Pembela Yahudi. Tetapi kemudian pada akhirnya dia bergabung di dalam komunitas yang bernama Front Pembela Yesus. Ini adalah suatu perubahan yang sangat-sangat drastis di dalam kehidupannya Saulus. Ketika kemudian dia dituntun oleh teman-temannya dalam keadaan tidak melihat, masuk ke kota Damsik. Lalu datang firman Tuhan kepada seorang Kristen di sana yang bernama Ananias. Supaya Ananias menyampaikan sebuah pesan dari Tuhan kepada Saulus. Dengan hati ketar-ketir pada waktu itu Ananias datang kepada Saulus. Karena dia tahu ini orang datang ke Damsik justru untuk ngejar Ananias. Tetapi pada waktu itu Ananias menyampaikan pesan Tuhan seperti ini kepadanya. Allah nenek moyang kita telah menetapkan engkau untuk mengetahui kehendaknya. Untuk melihat yang benar. Dan untuk mendengar suara yang keluar dari mulutnya. Kisah Para Rasul pasal 22 ayatnya yang ke-14. Jadi Paulus dipilih oleh Tuhan untuk bisa mengerti dan menjalankan kehendaknya Tuhan. Dan kita melihat Paulus meresponi hal ini Bapak Ibu Saudara. Dia menjalani sisa kehidupannya. Dengan sadar dia menaati rencana Tuhan bagi dirinya. Dan kesadaran untuk masuk dalam rencana Tuhan ini membuat perbedaan besar di dalam dirinya Paulus. Karena ternyata 25 tahun kemudian, ya, dari waktu Paulus bertobat. Ketika Paulus menghadapi sebuah penganiayaan yang sangat-sangat besar. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Di sana Paulus mengeluarkan sebuah pernyataan yang sangat luar biasa. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku. Untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Ini adalah sebuah statement yang sangat luar biasa yang mewarnai kehidupannya Paulus. Karena buktinya Paulus nggak pentingkan lagi keadaannya. Yang dia pentingkan adalah bagaimana Injil itu bisa sampai pada orang-orang yang dia layani. Hal yang sangat luar biasa. Ya. Jadi dia bertahan sampai ke garis akhir. Garis akhir di sini kalau Bapak Ibu lihat itu bicara soal jalur. Jalur ini biasanya dipergunakan ya sebagai istilah di lintasan pertandingan. Jadi orang-orang para pelari ini harus ada di lintasannya. Dan Paulus mengatakan bahwa dia itu ada di jalur itu. Dia ada di lintasan itu. Siapa yang bikin jalur itu? Tuhan yang bikin jalurnya. Artinya dia itu tetap on the track. Dia mengikuti rencana Tuhan bukan rencananya. Maka di akhir hidupnya Bapak Ibu Saudara, dia mencapai sebuah tingkat kepuasan di dalam hidupnya.
Karena bagi dia sebuah keberhasilan kalau dia mengakhiri hidup dengan baik. Oleh sebab itu kepada Timotius dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 7 dia katakan, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Dia mempergunakan kata yang sama, jalur. Aku berjalan di jalurnya Tuhan. Mengikuti rencana Tuhan dalam pertandingan iman. Bahkan aku bisa menyelesaikan pertandingan itu. Dan tetap ada di jalur itu. Luar biasa Paulus, Bapak Ibu. Dia tidak melenceng ke kanan dan ke kiri. Tetapi betul-betul dia ada di jalurnya Tuhan. Di tracknya Tuhan. Dia mengikuti rencana Tuhan. Bukan rencana dia. Nah sama seperti Paulus. Tuhan juga sebenarnya sudah menentukan jalur yang harusnya kita lewati. Hanya sayangnya seringkali manusia tidak yakin dengan hal itu. Manusia lebih memilih untuk berada di jalurnya sendiri. Berada di tracknya sendiri. Mungkin kelihatan baik-baik saja. Mungkin ada yang berkata, oh aku bisa tuh menyelesaikan semua yang dimulai, bisa sampai di sebuah pencapaian yang semua orang ingin ada di sana. Tetapi ujungnya itu yang akan menentukan siapa yang disenangkan di sana. Apakah kita atau yang memiliki kehidupan kita. Seringkali kita melihat dalam kenyataan hidup, Tuhan mengizinkan banyak hal terjadi dalam hidup kita. Entah penyakit yang kemudian mendatangi, mendera fisik kita, kekurangan, atau permasalahan-permasalahan yang lain. Ini merupakan cara yang dipakai Tuhan supaya apa? Supaya manusia itu bisa ketemu Tuhan gitu loh. Ya. Supaya manusia mengerti bahwa tidak ada seorang pun yang mampu berjalan di dalam dunia ini tanpa melibatkan Tuhan. Kita kalau menyaksikan apa yang terjadi ya setahun belakangan ini, bagaimana Tuhan seperti memporak-porandakan semua rencana kita. Yang mau nikah akhirnya menunda pernikahan. Yang biasanya kita ibadah offline, ibadah onsite, sekarang kita ketemunya di Zoom, di YouTube. Sesuatu yang berbeda terjadi yang kita tidak pernah pikirkan sebelumnya. Tetapi semua di dalam kendalinya Tuhan. Ada orang yang berkata, wah Tuhan membelokkan rencana hidup saya. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak pernah membelokkan rencananya bagi kita. Karena rencana Tuhan bagi kita itu sudah ada grand design-nya. Sudah tercatat itu dalam bukunya Tuhan. Kita manusia yang seringkali berbelok dari rencana itu. Di dalam Efesus pasalnya yang kedua ayat 10, Paulus berkata begini di sana. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dari ayat ini kita paham bahwa kita itu adalah masterpiece-nya Allah. Kita itu adalah karya agungnya Allah. Kita ini adalah ciptaan baru dalam Kristus Yesus. Kenapa kita dilahirbarukan di dalam Kristus Bapak Ibu? Supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Yang dari awal sebelum kita lahir, sebelum kita ada di muka bumi, sudah ditentukan oleh Allah sendiri bagi kita. Kita tinggal menjalani saja apa yang sudah ditetapkan itu sebenarnya Bapak Ibu. Kalau kita berpikir tentang seorang pelatih bola, ketika akan ada sebuah pertandingan penting di depan mata, pasti dia akan membuat sebuah strategi permainan supaya para pemainnya itu bisa bermain dengan baik, bahkan bisa memenangkan pertandingan. Bisa saja para pemain ini dengan bebas memilih strategi sendiri, tetapi nggak yakin bisa menang.
Karena sang pelatih tahu, dia pasti sudah mengukur kekuatan lawan. Dia pasti punya banyak pertimbangan. Sehingga kemudian dia membuat sebuah strategi permainan. Nah, Allah kita itu adalah pelatih ilahi yang sudah mengerti apa yang terbaik untuk setiap orang. Dia punya strategi. Dia punya rencana untuk kita semua. Dan rencana Tuhan bagi kita itu berbeda. Tidak ada yang sama. Sama seperti sidik jari kita itu loh. Ya, berbeda satu dengan yang lain. Bahkan miliaran orang di dalam dunia ini sekarang ini, tidak ada yang punya sidik jari yang sama. Betapa spesifiknya, betapa uniknya Tuhan menciptakan kita. Bukan hanya menciptakan unik, tetapi Tuhan merencanakan sesuatu dalam diri kita sesuai dengan visinya Tuhan. Nah, itu yang harus kita tangkap, Bapak, Ibu, Saudara. Rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kalau kita melihat di dalam Alkitab, ada contoh hidup yang menakjubkan untuk menyatukan kebenaran yang tadi saya katakan itu dengan jiwa kita sendiri, Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama kita lihat Nabi Yesaya. Kalau Bapak Ibu membaca kitab Yesaya, kita akan menemukan di sana bahwa Nabi Yesaya ini dipanggil secara khusus untuk menyelesaikan sebuah tugas tertentu. Dan itu tugas bukan datang dari orang Israel. Ini tugas datang dari Tuhan sendiri. Sang pemilik umat kesayangannya itu. Ya. Alkitab katakan dia membentuk Yesaya sejak dari kandungan ibunya. Untuk melaksanakan sebuah misi khusus. Apa itu misinya? Menyadarkan orang Israel untuk kembali kepada Tuhan. Menyadarkan orang Israel bahwa Baal-Baal, patung-patung yang mereka sembah, itu tidak ada apa-apanya dibanding dengan Allah, pemilik segala sesuatu. Nabi Yesaya diutus kepada orang Israel untuk tugas ini. Dan kita lihat, Yesaya taat, saudara. Yesaya taat. Orang kedua, dari antara begitu banyak orang yang bisa kita angkat sebagai contoh, adalah Nabi Yeremia. Di dalam Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima, di sana Tuhan bilang begini sama Yeremia. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow. Ini adalah sebuah visi yang sangat besar bagi seorang Yeremia. Apakah Yeremia kemudian langsung merespon? Tidak, saudara. Yeremia pasal 1 ayat 6 di sana dikatakan dia ngeyel. Dia bilang, aduh Tuhan, aku ini masih muda. Jangan aku Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seringkali ketika kita dibawa masuk dalam rencana Tuhan, yang kita lihat itu adalah keterbatasan diri kita. Sehingga ketika Tuhan memberikan kepada kita sebuah rencana besar, kita kaget sendiri. Waduh, kayaknya Tuhan salah orang nih. Kayaknya bukan saya ini bukan gua banget. Bukan gua banget. Padahal ketika Tuhan memberikan kepada kita satu rencana, Tuhan yang akan memperlengkapi sehingga kita mampu untuk menjalankan rencana tersebut. Ya. Yeremia awalnya menolak, tetapi kemudian Tuhan teguhkan dia. Kemanapun aku utus engkau pergi. Apa yang aku katakan di mulutmu, katakan kepada orang. Dan dia tunduk, Bapak Ibu. Di dalam keminderannya dia pada waktu itu. Tetapi Tuhan kuatkan dia. Dan pada akhirnya kalau kita melihat keseluruhan kitab Yeremia, wow, dia dicemooh. Dia tidak disukai oleh orang-orang sebangsanya. Bahkan kemudian dia dipenjara. Tetapi dia tahu selama dia ada di dalam rencana Tuhan, dia akan baik-baik saja. Dan itu terjadi dalam kehidupan Yeremia. Orang ketiga yang saya angkat di sini adalah Paulus. Tuhan menyelamatkan Paulus untuk melakukan kehendaknya. Tuhan meletakkan jalur hidupnya Paulus sebelum Paulus lahir. Maka saya katakan bahwa di dalam
kerajaan Allah tidak ada pengangguran, Bapak Ibu. Tidak ada penganggur. Semua kita punya bagian. Semua kita diberikan tanggung jawab. Masalahnya kita mau merespon gak tanggung jawab itu atau tidak. Dalam Galatia pasal 1 ayat 15 sampai 16, Paulus bilang begini, tetapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Maka sesaat pun, kata Paulus, aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Karena Paulus tahu, dia menjalankan tugas yang diberikan oleh majikan agungnya. Dia tidak perlu tanya kepada manusia. Dia tidak perlu minta konfirmasi dari manusia. Dia tidak perlu meminta dukungan dari manusia. Karena Tuhan yang memberikan rencana, cukup bagi Paulus kalau Tuhan itu ada di pihak dia. Maka itu yang dia lakukan, Bapak Ibu Saudara, sampai akhir hidupnya. Kita juga bercermin kepada Yesus. Waktu Yesus ada di muka bumi ini melayani, apa yang dikatakan dalam Yohanes pasal 4 ayat 34? Yesus bilang, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi tugas kita adalah harus tuntaskan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Dalam segala hal, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu ada di dunia akademis, dunia pendidikan, di dunia kesehatan. Ya. Mungkin ada yang berkata, tapi saya 5 tahun lagi pensiun, Bu. Ya, itu kan soal pensiun. Tetapi kerja tetap sampai akhir hidup kita. Tuhan bisa memberikan kepada kita pelayanan-pelayanan yang baru, ladang-ladang yang baru, di mana di sana kita bisa ikut terlibat di dalamnya. Yang penting kita menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Amin, Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita betul-betul tahu. Dan yang harus kita pahami bahwa tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan kita. Wow, sekarang ini banyak sekali cara, ya. Orang bisa pergi kemana-mana untuk meminta bimbingan, Bapak Ibu. Ada banyak tempat yang katanya bisa menolong. Orang bisa lihat horoskop, bisa datang kepada peramal. Yang orang katanya bisa tahu tentang masa depan. Tetapi siapa mereka? Mati juga, mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidupnya. Dan semua itu dikutuk oleh Alkitab. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Pertanyaannya adalah siapa yang berwenang dalam hidup kita, Bapak Ibu? Maka siapa yang berwenang dalam hidup kita akan menentukan rencana siapa yang kita sedang jalankan. Kalau yang berwenang atas hidup kita adalah diri kita sendiri, maka yang akan kita jalankan adalah ambisi-ambisi pribadi kita. Mungkin itu tidak terlihat oleh orang lain, tetapi hati kita merasa itu. Siapa yang berwenang dalam hidup kita, Bapak Ibu? Dalam hidup Bapak Ibu, dalam hidup saya? Kalau Tuhan yang berwenang dalam hidup kita, maka pasti kita akan selalu bertanya kepada Tuhan. Kalau orang dulu suka bilang, kamu sudah tanya Tuhan belum? Waduh, rasanya itu kok sesuatu yang ngeroh banget. Tapi memang itu yang harus dilakukan. Karena Tuhan mau terlibat dalam segala hal dalam hidup kita. Karena kita tinggal di dunia miliknya. Kita ini miliknya Tuhan. Kita sedang menjalankan agendanya Tuhan. Mestinya rencana Tuhanlah yang menjadi bagian di dalam kehidupan kita. Bukan rencana kita. Nah, untuk bisa tahu rencana Tuhan, kita harus seirama dan sefrekuensi dengan Tuhan. Gimana caranya? Kita harus tetap menjalin komunikasi dengan Tuhan. Memiliki kepekaan untuk mendengarkan apa yang Tuhan ingin kita lakukan setiap hari. Maka ketika kita bangun pagi, kita tidak akan mungkin langsung beranjak dari tempat tidur sebelum kita duduk sejenak, berlutut sejenak di depan tempat tidur kita, di samping tempat tidur kita. Lalu memohon Tuhan menunjukkan rencananya untuk kita lakukan sepanjang hari ini. Maka supaya kita bisa tahu mana rencana Tuhan dan mana tidak, kita harus kenali Gembala Agung kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara.
Amin buat firman Tuhan. Mari kita tunduk sejenak dan berdoa. Bapa, kami bersyukur pada saat ini. Kami tahu hidup kami sesungguhnya ada di dalam tangan pengasihan-Mu. Oleh sebab itu tuntun langkah kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan sendiri. Tuhan, Engkau pegang tangan kami. Tuhan, Engkau terangi hati kami. Supaya apa yang kami lakukan setiap hari, betul-betul itu adalah rencana-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau tolong kami supaya kami ada di jalur-Mu Tuhan. Kami tidak keluar dari jalur-Mu. Supaya kami bisa sampai ke garis akhir. Di mana di sana kami bisa mempersembahkan kepadamu semua hasil karya yang kami buat ketika hidup. Terima kasih Tuhan. Di masa-masa sulit seperti ini, ajar kami untuk tunduk pada otoritas-Mu. Tetap mengagungkan dan mengutamakan Engkau lebih dari apapun juga. Tetap melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami lebih dari kehendak kami sendiri. Terima kasih Tuhan. Ke dalam tangan-Mu lah Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami. Dalam nama Yesus, kita sama-sama berkata, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom semua. Kegerakan Pentakosta adalah kegerakan yang unik. Mengapa unik? Pernahkah saudara terbayang satu gerakan rohani yang dalam tempo 1 abad telah menyebar sampai ke 27% kekristenan yang ada? Kegerakan yang bergerak cepat ini memiliki pilar-pilar teologi yang perlu kita pahami. Pada Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai 5 pilar teologi Pentakosta. Apa saja 5 pilar teologi Pentakosta itu? Yang pertama, Jesus as Savior, atau pilar keselamatan. Keselamatan adalah momen di mana seorang bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pengakuan iman GBI berkata, semua manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah, sehingga harus bertobat dan berpaling kepada Allah untuk menerima pengampunan dosa. Pertobatan mencakup peristiwa di mana seorang mendengar kabar Injil tentang karya Kristus, meresponi Injil dengan iman dan pertobatan, dan mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Hal ini yang terjadi ketika Petrus berkhotbah dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 16-35. Di ayat 37 disebutkan bahwa orang-orang yang mendengar sangat terharu dan memberikan respon yaitu bertobat dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukankah hampir sebagian besar khotbah-khotbah dari Pentakosta menekankan akan pertobatan dan kepercayaan kepada Yesus sebagai Juru Selamat pribadi? Yang kedua, Jesus as Sanctifier, atau pilar pengudusan. Ketika seorang diselamatkan, dia memasuki proses yang bernama pengudusan. Pengakuan iman GBI berkata penyucian hidup adalah buah kelahiran baru karena percaya dalam darah Yesus, dikerjakan oleh kuasa firman Allah dan Roh Kudus, karena itu kesucian itu azas dan prinsip hidup umat Kristen. Insan Pentakosta percaya bahwa anugerah keselamatan harus diresponi dengan benar dalam takut akan Allah. Filipi 2 ayat 12-13 berkata, kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Di sini terlihat tanggung jawab orang percaya untuk mengerjakan keselamatannya, atau menguduskan kehidupannya dalam takut akan Allah. Proses pengudusan ini akan kita jalani selama kita hidup, dengan tujuan agar kita menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Pengudusan pun berbicara kita meninggalkan kehidupan lama kita, ataupun kebiasaan lama kita yang tergolong dosa, dan menjadi pribadi yang baru di dalam Kristus. Tidak lagi hidup di dalam dosa. Yang ketiga, Jesus as Spirit Baptizer, atau pilar baptisan Roh Kudus. Ini adalah bagian penting dan merupakan pilar sentral yang mengikat keseluruhan 5 pilar yang ada. Baptisan Roh Kudus yang dimaksud adalah baptisan yang dialami setelah seorang lahir baru, sebuah pengalaman yang juga bisa disebut sebagai kepenuhan roh, pencurahan roh, dan menerima Roh Kudus. Tanda awal seorang dibaptis oleh Roh Kudus adalah dia berkata-kata dalam bahasa roh sebagaimana yang diilhamkan oleh Roh Kudus. Baptisan Roh Kudus akan menghasilkan dampak secara internal maupun eksternal. Secara internal, yaitu kehidupan penyembahan yang lebih intim dengan Bapa. Karena menurut 1 Korintus 14 ayat 2, disebutkan bahwa orang yang menyembah dalam roh
adalah mereka yang berkata-kata secara rahasia kepada Bapa. Pada ayat 4 pun dijelaskan bahwa saat kita berbahasa roh, kita sedang membangun diri kita. Secara eksternal, baptisan roh memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Seperti yang tercatat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, dapat kita lihat di Alkitab bahwa pelayanan para murid berubah begitu mereka menerima baptisan Roh Kudus. Mereka menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengusir setan, dan lain sebagainya. Yang keempat, Jesus as healer, atau pilar kesembuhan ilahi. Di dalam pengakuan iman GBI, kita mempercayai bahwa kesembuhan ilahi tersedia dalam korban penebusan Yesus untuk semua orang percaya. Bagian ini sangat penting, karena kita mempercayai bahwa tanda dan mujizat masih berlaku di zaman ini. Orang yang telah dipenuhi Roh Kudus akan melakukan pelayanan dengan tanda-tanda seperti yang Yesus katakan dalam Markus 16 ayat 18-19. Mereka akan meletakkan tangannya ke atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Dari mana kuasa untuk menyembuhkan itu datang? Dari kepenuhan Roh Kudus yang dijanjikan oleh Bapa kepada setiap orang percaya. Kita percaya bahwa kematian Kristus telah menebus segala dosa-dosa kita, termasuk menanggung segala sakit penyakit kita. Yesaya 53 ayat 4a jelas berkata bahwa tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya. Yang kelima, Jesus as soon coming King, atau pilar kedatangan Yesus yang kedua dengan segera. Pilar terakhir ini dipandang sebagai motivasi dan semangat untuk menyelesaikan amanat agung, memberitakan Injil dengan kuasa Roh Kudus, serta hidup dalam kekudusan. Kita percaya bahwa Yesus akan datang kali yang kedua untuk menjemput kita dengan segera. Pengakuan iman GBI berkata, Tuhan Yesus Kristus akan turun dari sorga untuk membangkitkan semua umatnya yang telah mati dan mengangkat semua umatnya yang masih hidup, lalu bersama-sama bertemu dengan Dia di udara. Kemudian Ia akan datang kembali dan bersama orang kudusnya untuk mendirikan kerajaan 1000 tahun di bumi ini. Kita percaya kedatangan Yesus untuk yang kedua kalinya untuk menjemput mempelainya yang masih hidup, atau biasa disebut rapture ini, akan terjadi secara tiba-tiba dan tanpa seorang pun tahu kapan waktunya. Ketidaktahuan kapan Yesus akan datang inilah yang akan mendorong setiap kita untuk dapat mempersiapkan diri sebaik-baiknya dan tetap hidup dalam integritas. Saya percaya pemahaman ini membawa kita semakin semangat di dalam menyelesaikan amanat agung dengan api Pentakosta ketiga. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, saya senang sekali dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu di akhir daripada ibadah online pada hari ini. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk Ibu Yvonne yang telah melayani kita semua, Jemaat House of Joy. Kami berdoa agar pelayanan Ibu semakin diberkati dan pelayanannya dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Yang percaya katakan amin. Bapak Ibu izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih untuk semua donasi yang Bapak Ibu sudah salurkan melalui Yayasan Rumah Gembira Indonesia untuk Peduli Nusa Tenggara Timur. Dan saya mendorong kita semua yang sudah menerima kasih karunia dan diberkati Tuhan, mari kita tunjukkan kemurahan hati kita, bantuan kita untuk peduli kepada sesama kita yang masih membutuhkan banyak saluran belas kasihan dari Bapak Ibu semua. Salurkan kembali bantuan Bapak Ibu, donasi daripada Bapak Ibu ke Yayasan Rumah Gembira, dan saya percaya kita semua akan melihat bahwa House of Joy akan terus menjadi berkat bagi banyak orang yang memerlukan. Terima kasih sekali lagi, dan kita sudah di akhir dari ibadah ini. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyafaat, dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk semua yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu pada hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan memberkati setiap firman yang ditabur dan semuanya untuk menjadi pertumbuhan kerohanian iman kami semakin bertumbuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan persembahan persepuluhan melalui gereja-Mu, House of Joy, dan juga yang sudah mendonasikan
berbuat kebaikan dari apa yang telah kami terima dari Tuhan melalui Yayasan Rumah Gembira, peduli kepada teman-teman, saudara seiman, keluarga besar dari kerajaan Allah di Nusa Tenggara Timur. Tuhan, kami berdoa biarlah semua pemberian persembahan ini diberkati berlimpah-limpah. Terima kasih ya Bapa, kami juga percaya bahwa keluarga besar, keluarga Allah yang ada di Nusa Tenggara Timur, Tuhan, mereka yang mengalami musibah, Tuhan berikan pertolongan, berikan kekuatan, penghiburan untuk mereka, agar mereka dapat melihat kebesaran kasih Tuhan dalam setiap kondisi yang mereka sedang hadapi. Terima kasih untuk hari ini, hamba percaya setiap kami yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat mengalami kelegaan, bahkan yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, Tuhan pulihkan. Dan Tuhan, aku berdoa biarlah jemaat Tuhan, House of Joy semua dalam pekerjaan mereka berhasil dan mereka memperoleh yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau akhiri ibadah kami pada hari ini dan kami mau angkat kedua tangan kami dan kami menerima berkat daripada-Mu saja. Mari angkat kedua tangan-Mu Bapak Ibu semua, biarlah Engkau melanjutkan setiap aktivitas di dalam damai sejahtera, sukacita daripada Tuhan, anugerah yang besar, kasih karunia daripada Bapa di dalam Anak-Nya yang tunggal Yesus Kristus, persekutuan, perlindungan, penyertaan daripada Roh Kudus menyertai Bapak Ibu semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan yang menerima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Jangan lupa salurkan, donasikan bantuan kita melalui Yayasan Rumah Gembira Indonesia. Tuhan memberkati kita. Immanuel. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman sekarang, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.